Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rayu. Selamat berjumpa kembali sama Ade dalam belajar fisika mudah. Mudah-mudahan Pak Made jumpai dalam keadaan sehat. Ayo kita semangat belajar dalam meraih cita-cita. Pada pertemuan kali ini, Pak Made ingin menyampaikan soal-soal peluruhan unsur radioaktif sesuai indikator, meliputi memahami konsep peluruhan, menentukan waktu paruh dan konsentrat peluruhan unsur radioaktif, menghitung massa yang tersisa dan peluru dalam peluruhan. Untuk memudahkan menyimak pembahasan soal berikut, adik-adik ingat kembali rumus-rumus yang terpampang pada layar yang sudah dipelajari. Mudah-mudahan tipe-tipe soal ini akan bantu adik-adik siswa SMA yang sedang mempelajari bab fisika inti, demikian pula adik-adik jurusan fisika yang sedang belajar nanti kuliah fisika dasar, serta adik-adik siswa SMA yang baru tamat akan mengikuti tes masuk perguruan tinggi, terbantu nanti menghadapi soal-soal yang diberikan. Selamat menyimak pembahasannya. Mari adik-adik kita simak soal yang pertama. Iodium 131 memiliki waktu paruh 8 hari dan mengalami perubahan beta dengan reaksi nuklir. Iodium nomor atom 53 berubah menjadi iodium nomor atom 54 dengan memancarkan elektron. Jika sampel susu mengandung 3 kali 18 atom iodium 131, pada waktu tertentu jumlah atom iodium yang tersisa setelah 60 hari adalah, ya berarti yang ada N0 3 kali 18 atom, waktu paruh 8 hari, dikecilkan 60 hari, N-nya berapa? Kedua dari bawah ingat, N sama dengan N0 kali setengah pangkat N, di mana N sama dengan T per T setengah, sama 60 hari per 8 hari sama dengan 7,5, sehingga massa yang tersisa, baris terakhir, N sama dengan N0 kali setengah pangkat N, sama dengan 3 kali 10,18, kali setengah pangkat 7 setengah, sederhanakan hasilnya 1,66 10 pangkat 16 atom. Pilihannya nomor A. Jadi begitu adik-adik, tidak terlalu sulit. Simak terus pembahasan soal berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjut lagi menyimak soal yang lain. Fosfor 30 adalah zat radioaktif dengan waktu paruh 2,5 menit. Sampel 6 gram per isotop ini dipelajari. Berapa banyak isotop ini yang akan lulus setelah 3 menit? Jawab, T setengah 2,5 menit, N0 6 gram, T 3 menit, delta N-nya berapa? Kita cari dulu baris tiga konstant peluruhan lambda dengan loh dengan bilangan pokok bilangan natural 2 per T setengah sama dengan 0,693 per 2 setengah menit, hasilnya 0,2772 per menit. Baris kedua dari bawah kita cari sisa massa yang dulu, N sama dengan N0 kali E pangkat min 8 T, masukkan angkanya 6 gram kali E pangkat min 0,2772 kali 3, disinarkan hasilnya 2,61 gram, sehingga massa yang melulu delta N baris terakhir sama N0 min N sama dengan 6 gram min 2,61 gram, hasilnya 3,39 gram. Pilihannya nomor B. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Perhatikan apa yang ditanyakan. Selamat menyimak soal lebih lanjut. Mari adik-adik lanjut lagi menyimak soal yang lain. Actinium 228 memiliki waktu paruh 369 menit. Untuk sampel awal 4 gram actinium 228, besar konsentrat peluruhan dan jumlah inti yang ada pada T 60 menit adalah, jawab perhatikan bahwa T setengah 369 menit sama dengan 22140 sekon M 4 gram, sehingga inti awal L0 sama dengan 4 per 228 kali 6,02 10 pangkat 23 atom, hasilnya 1,056 10 pangkat 22 atom. T kecil 60 menit sama dengan 3600 sekon, lambda-nya berapa, N-nya berapa. Perhatikan baris kita dua, lambda sama dengan loh 2, loh dengan bilangan pokok bilangan natural per T setengah sama dengan 0,63 per
2,2140 skon, hasilnya 3,13 10 pangkat min 5 per skon. Sehingga masa sisa yang luruh baris kedua di bawah N sama dengan N0 kali E pangkat min lambda kali T, masukkan angkanya 1,056 kali 10,22 kali 2,7183 pangkat min 3,13 pangkat min 5 per skon kali 3.006 per skon, disedangkan hasilnya baris terakhir N sama dengan 5,28 10 pangkat 21 atom. Pilihannya nomor B. Jadi begitu adik-adik, hati-hati apa yang diketahui, kemudian mencari besaran apa untuk memudahkan mencari yang ditanyakan. Selamat menyimak soal lebih lanjut. Mari adik-adik lanjut lagi menyimak soal yang lain. Karbon perak adalah isotop radioaktif yang terdapat dalam bentuk kehidupan. Isotop ini digunakan untuk menentukan usia sisa organik dari tumbuhan, hewan, dan manusia. Karbon 14 memiliki waktu paruh 5.370 tahun. Sisa-sisa hewan prasejarah ditemukan mengandung 0,178 gram karbon 14. Hewan tersebut diperkirakan memiliki 2 gram karbon 14 saat mati. Hitung perkiraan usia sisa-sisa hewan tersebut. Ya, berarti yang ada T-nya 5,370 tahun, N02 kg sama dengan 2000 gram, N sama dengan 0,178 gram, T-nya berapa? Kita cari dulu standar buruhan baris kita di bawah, lambda sama dengan Lo2, yang pokok bilangan natural, per T-nya sama dengan 0,693 per 5,370 tahun, hasilnya yaitu 0,00013 per tahun. Kita cari lama waktunya yaitu dari sisa perubahan N sama dengan N0 kali E pangkat min lambda D, disedangkan menjadi N per N0 sama dengan E pangkat min lambda D, lohkan kiri dan kanan, log N per N0 sama dengan log E pangkat min lambda D, sehingga hasilnya yaitu min lambda D, sehingga T-nya yaitu dibalik supaya negatifnya hilang, menjadi T sama dengan log N0 min log N per lambda, masuk angkanya log 2000 min log 0,178 per 0,0013 per tahun. Ingat isi lognya yang pokoknya natural, sehingga baris terakhir T sama dengan 76009 min 1,26 per 0,00013 per tahun. Diperoleh hasilnya itu 68160,77 tahun. Pilihannya nomor E. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Simak terus pembahasan secara berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjut lagi menyimak soal yang lain. 1 mikrogram radium 226 diketahui memancarkan 3,714 partikel alfa per detik. Jika setiap partikel alfa ini mewakili transformasi radioaktif radium, besar konsentrasi puluhan untuk radium adalah, coba perhatikan di bawah, dN per dt-nya itu 3,7 10,4 partikel per skon, M 1 mikrogram 10,6 gram. Perhatikan garis kedua di bawah, banyaknya partikel bisa kita cari, yaitu N sama dengan N0 per M masa radioaktif kali masa, masukkan angkanya 6,02 10,23 kali 10,6 gram per 226, hasilnya 2,66 10,15 partikel. Lanjut, baris kedua di bawah kanan, dN per dt sama lambda kali N, sehingga lambda sama dengan dN per dt per N, sehingga baris terakhir lambda sama dengan, masukkan angkanya 3,714 partikel per skon per 2,66 10,15 partikel, hasilnya yaitu 1,39097 10,11 per skon, dibulatkan 1,4 10,11 per skon. Pilihannya nomor C. Jadi begitu adik-adik, tidak tersulit. Simak terus pembahasan soal berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjut lagi menyimak soal yang lain. Berapa persentase dari jumlah radium dengan persen buruhan 4,38 4 per tahun tertentu yang akan buruh selama periode 1000 tahun. Ya, berarti yang ada lambda 1,38 per tahun, T 1000 tahun, delta N-nya berapa? Perhatikan baris kita di bawah, sisa inti yang buruh, N sama dengan N0 kali E pangkat min lambda T, masuk
Sederhanakan, jadi N per N dol sama dengan I pangkat min lambda T. Masukkan angkanya I pangkat min 4,38 min 4 tahun kali 1000 tahun. Diperoleh baris kedua di bawah N per N dol yaitu 0,645 kali 10%, yaitu 64,5%. Mana delta N sama dengan N min N dol, sehingga delta N sama dengan 100% dikurangi 64,5%, hasilnya 35,5%. Pilihannya nomor B. Jadi begitu adik-adik, tidak tersulit. Simak terus pembahasan berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjut lagi menyimak soal yang lain. Waktu paruh dari set N71 adalah 2,4 menit. Jika pada awalnya terdapat 100 gram, berapa gram yang tersisa setelah 7,2 menit berlalu? Jawab, perhatikan bawah. T setengah 24 menit, M0 100 gram, T 7,2 menit, M-nya berapa? Ingat, baris kedua berapa? N sama dengan T per T setengah sama dengan 7,2 menit per 24 menit, hasilnya 3. Lanjut, baris kedua kanan, M sama dengan M0 kali setengah pangkat N, masukkan angkanya, 100 gram kali setengah pangkat 3, di mana setengah pangkat 3 itu per 8, sehingga sisa massa yang meluruh yaitu 12,5 gram. Pilihannya nomor B. Jadi begitu adik-adik, tidak tersulit. Simak terus pembahasan berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita simak soal yang terakhir. Setelah 24 hari, tersisa 2 mg dari sampel awal sebanyak 128 mg. Berapakah waktu paruh sampel tersebut? Jawab dari yang ada. T kecil 24 hari, M 2 mg, M0 128 mg, T setengahnya berapa? Perhatikan baris ketiga dari bawah, M sama M0 kali setengah pangkat N, masukkan angkanya, 2 mg sama dengan 128 mg kali setengah pangkat N, sederhanakan, 2 per 128 sama dengan setengah pangkat N, baris kedua dari bawah, 1/4 sama dengan setengah pangkat N, 1/4 itu sama dengan setengah pangkat 6, sama dengan setengah pangkat N, sehingga N-nya sama dengan 6. Baris kedua kanan, di mana N sama dengan T per T setengah, sehingga T setengah sama dengan T per N. Masukkan angkanya, 24 hari per 6, yaitu diperoleh waktu paruhnya 4 hari. Pilihannya nomor B. Jadi begitu adik-adik, tipe-tipe soal, jenis soal yang bisa saya berikan mengenai waktu paruh, konsep peluruhan, dan sisa masa peluruhan dan yang luruh. Mudah-mudahan tipe-tipe soal ini, jenis soal ini membantu adik-adik siswa SMA yang pelajari pokok bahasan fisika inti, demikian pula adik-adik jurusan fisika yang sedang mengambil mata kuliah berdasar, serta adik-adik siswa SMA yang baru tamat akan mengikuti tes masuk perguruan tinggi, terbantu nanti menyelesaikan soal-soal yang diberikan. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share untuk memotivasi saya menyusun materi berikutnya. Sampai jumpa pada pembahasan soal-soal berikutnya. Sampai jumpa.